Selamat datang di Dreamland bersama saya, Popo. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Child of Deaf Adults atau CODA. Film yang menjadi pemenang Sundance Festival tahun ini diadaptasi dari film Prancis terkenal berjudul Les Familles Bélier. Menceritakan tentang seorang gadis bernama Ruby yang terlahir sebagai satu-satunya orang yang bisa mendengar dengan normal dari keluarga tunarungu. Dan dilemanya menjadi penerjemah bahasa isyarat keluarganya seumur hidup atau mengejar cita-citanya sebagai penyanyi di kampus musik ternama. Langsung kita saksikan, ini dia, CODA. Ruby sedang menyanyi dan memutar musik dengan sangat kencang sambil ia bersama ayah dan kakaknya, Frank dan Leo, memancing ikan di laut lepas. Lalu saat tibanya kapal mereka di daratan, Ruby menegosiasikan harga ikan tangkapan mereka sebelum ia pergi berangkat ke sekolah. Itulah rutinitas yang setiap hari dijalani Ruby, yang sayangnya seringkali juga membuatnya kelelahan dan tertidur di ruang kelas. Itu semakin membuatnya dibully, apalagi dengan backgroundnya sebagai anak dari keluarga tuli. Hari itu adalah hari mendaftar kegiatan ekstrakurikuler. Ruby melihat Miles, pria yang disukainya, memilih paduan suara, dan Ruby pun memilih mengikutinya. Walaupun sebenarnya, ia juga punya alasan lain, yaitu bahwa ia memang suka menyanyi. Setelahnya ia pulang, dan dijemput mobil orang tuanya, yang tak sengaja memutar musik keras-keras. Ruby marah kepada orang tuanya karena itu jelas akan semakin membuatnya dibully. Mereka lalu pergi ke dokter kulit dan memeriksakan keluhan di area genital Frank dan Jackie. Ruby sangat tak nyaman kala ia harus menjelaskan keluhan orang tuanya itu kepada dokter dan juga menjelaskan balik apa saran dokter kepada orang tuanya. Esoknya, di sekolah, Ruby mendatangi pertemuan ekstrakurikuler pertamanya. Ekskul itu dimentori Bernardo Villalobos, atau akrabnya dipanggil Mr. V. Semua peserta ekskul pun langsung dites jenis suaranya. Mereka bergiliran satu persatu melakukan tes menyanyi. Namun seorang siswa yang tampil sangat bagus justru membuat Ruby minder, dan akhirnya pergi dari ruangan itu menuju pelariannya, sebuah tebing tinggi di pinggir danau. Malamnya Ruby pulang dan melihat orang tuanya sedang berdebat karena uang mereka semakin habis. Hal itu terjadi sebab harga ikan mereka di pelelangan belakangan turun dan tak mampu menutupi biaya operasional kapal. Masalah pun bertambah ketika mereka tahu adanya peraturan baru, yaitu penyidikan kapal oleh FBI dari kemungkinan penangkapan ikan ilegal yang membuat semua nelayan dan pemilik kapal harus membayar investigator kapal agar tetap bisa melaut. Setelahnya Ruby mendatangi aula musik dan kembali menemui Mr. V. Ruby mengaku bahwa ia sering merasa minder karena ia sering diolok-olok karena keluarga tunarungunya sejak hari pertama sekolah. Dan sejak saat itu, ia jadi mudah minder dengan kemampuannya sendiri. Namun Mr. V menasehatinya untuk bernyanyi tanpa melihat bagus atau tidak suaranya, namun lebih memperhatikan apa makna yang ingin disampaikannya. Dan itu membuat Ruby senang. Setidaknya, ia tahu dirinya tidak ditolak untuk masuk di ekskul itu. Bahkan saat ekskul itu diadakan lagi, Mr. V langsung meminta Ruby menyanyi di depan semua anggota ekskul. Itu jelas membuat Ruby malu. Namun dengan bantuan Mr. V, Ruby berhasil menunjukkan suara aslinya yang sangat indah. Bahkan ia berhasil membuat Mr. V terkesan dan menduetkan Ruby dan Miles untuk pertunjukan spesial di konser musim gugur sekolah nanti dan meminta mereka untuk berlatih. Dan kini adalah hari di mana Ruby dan Miles menunjukkan latihan mereka kepada Mr. V. Namun Mr. V kecewa karena mereka jauh sekali dari harmoni, sebab mereka tak berlatih bersama. Mr. V lalu membubarkan latihan itu
Namun sebelum pergi, ia kembali memotivasi Ruby dengan memuji nada alamiah Ruby yang bagus. Sehingga secara tidak langsung juga menaikkan kepercayaan diri Ruby. Mr. V sungguh-sungguh dengan ucapannya, karena ia melihat adanya bakat dari suara Ruby dan meminta Ruby mempertimbangkan sarannya, yaitu melatihnya agar bisa mengambil beasiswa Berklee College. Itu membuat Ruby senang dan menyampaikan niat baik Mr. V itu kepada ibunya. Namun Jackie justru merasa bahwa Ruby tak akan bisa menyanyi dan menyepelekan cerita Ruby itu. Ruby lalu membawa Miles ke rumahnya untuk melatih duetnya. Miles sangat kagum dengan koleksi musik Ruby yang keren dan anti-mainstream. Mereka lalu memulai latihan mereka dengan saling berhadapan. Namun tatapan mata mereka masing-masing justru membuat mereka canggung dan membuat mereka segera mengganti posisi menjadi berpunggungan. Dan kini mereka pun lebih lancar berlatihan tanpa perasaan yang membuat mereka berdua kewalahan. Namun latihan mereka justru terganggu dengan suara rintihan dari kamar orang tua Ruby. Ruby yang tahu itu suara apa, segera memberikan orang tuanya tanda untuk segera berhenti karena ada Miles di rumah itu. Suasana jadi super canggung, apalagi Frank dan Jackie justru menjadikan hal itu sebagai lelucon di depan Miles. Ruby yang tak tahan dengan tingkah orang tuanya yang keterlaluan pun segera meminta Miles pulang. Esoknya, di kantin sekolah, Ruby diganggu geng populer yang menirukan suara orang tunarungu bercinta. Ruby tahu itu ejekan untuknya, dan ia tahu bahwa Miles lah yang sudah menyebarkan aib keluarganya itu. Ruby marah. Miles mengejarnya dan menjelaskan bahwa ia hanya memberitahu satu orang temannya, dan satu teman itulah yang menyebarkan cerita itu kepada yang lain. Namun Ruby tak percaya dan pergi dari sana. Mood Ruby benar-benar hancur setelahnya. Bahkan itu merusak latihannya bersama Mr. V. Dan Mr. V kembali menyadarkannya bahwa bahkan kalaupun suasana hatinya buruk, Ruby tak seharusnya ragu mengeluarkan perasaan buruk itu dalam nyanyiannya. Dan itulah cara yang mampu membuat Ruby mencurahkan perasaannya dalam setiap lirik yang dinyanyikannya. Ruby lalu mendatangi pertemuan para nelayan dan petugas pengamat perikanan demi membahas peraturan investigasi kapal mereka. Semua nelayan menolak, namun petugas itu mengancam akan meniadakan lelang ikan, sehingga ikan tangkapan mereka tak akan bisa terjual. Namun Frank dan Leo, dengan diterjemahkan Ruby, berinisiatif untuk menjual ikan mereka sendiri, tanpa perlu bantuan pelelangan pemerintah. Semua nelayan pun diajak, dan jelas senang dengan ide itu. Tapi itu sebenarnya adalah ide ngawur dari Leo dan Frank, yang justru membuat mereka kebingungan karena akan ada banyak tantangan menanti di depan mereka. Apalagi mereka nantinya akan diharuskan berkomunikasi dengan nelayan lain yang tidak tunarungu dan tidak bisa bahasa isyarat. Namun lagi-lagi, Ruby lah yang diharuskan untuk menjadi penyambung lidah mereka kepada nelayan-nelayan itu. Rencana pun dijalankan. Mereka kini mulai memasarkan ikan mereka ke setiap calon pembeli potensial. Usaha itu pun ternyata berhasil. Bahkan pelan-pelan, usaha mereka juga terus tumbuh dan membesar. Di saat yang bersamaan, Ruby juga semakin kewalahan. Dengan bisnis baru itu, ia jadi sering telat datang ke rumah Mr. V untuk berlatih. Bahkan Mr. V sudah tidak tahan dengan intensitas keterlambatan itu dan mengultimatum Ruby dengan ancaman tidak akan melanjutkan latihan mereka. Esoknya, di sekolah, Miles kembali meminta maaf kepada Ruby dan mengaku bahwa alasan mentertawai itu karena sungguh menganggap sesuatu yang terjadi di rumah Ruby itu menyenangkan. Alasan Miles tertawa dan menceritakan hal itu kepada temannya adalah karena benar-benar menikmati momen itu. Apalagi jika dibandingkan dengan keadaan rumahnya yang sepi dan hanya ramai jika orang tuanya bertengkar. Ruby tak menyangka bahwa Miles iri kepada kehidupannya. Namun ia juga tak bisa memaafkan Miles saat itu juga. Berlalu waktu, kini di gudangnya, Ruby telah menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat agar bisa mendatangi rumah Mr. V tanpa terlambat. Namun ternyata,
akan ada reporter yang meliput kesuksesan instan bisnis ikan baru mereka yang fenomenal itu. Dan Ruby harus tetap di sana untuk menjadi penerjemah wawancara orang tuanya. Ruby pun terpaksa membuat Mr. V mengalah. Ia tak mungkin merelakan keluarganya gagal. Dan itu membuatnya terlambat dan Mr. V sudah pergi dari rumahnya. Ruby tahu Mr. V ada di aula musik. Di sanalah ia memohon maaf Mr. V karena tak menghargai waktu dan usahanya. Mr. V mengusir Ruby pergi karena bagi Mr. V, Ruby tak akan berhasil dengan disiplin nol dan rasa takut untuk melepaskan keluarga Ruby yang terlalu besar. Ruby menangis dan tangisan itu membuat Mr. V memberinya kesempatan terakhir. Ruby tak mau menyanyiakan itu. Ia menjelaskan kemauannya kepada keluarganya. Namun keinginan berkuliah di Berkeley itu ditolak mentah-mentah karena mereka membutuhkan Ruby untuk tidak pergi ke kampus dan mengurus bisnis ikan keluarga itu. Ruby pun hanya bisa menangis dan lari ke kamarnya. Di kamarnya, Ruby berteriak sepuas hatinya dan mengeluarkan amarahnya. Kemudian saat tangisnya reda, ia mendapatkan pesan dari Miles yang mau melakukan apa saja agar ia bisa Ruby maafkan. Ruby yang masih marah pun tak pergi mencari ikan pagi itu. Hanya Frank dan Leo yang pergi mencari ikan. Dengan tiba-tiba, investigator perikanan yang tanpa diduga datang menilai kegiatan mereka. Ruby justru mengajak Miles ke danau pagi itu dan melompati tebing tinggi ke air dingin. Sebagai syarat permintaan maaf Miles diterima. Sebuah loncatan 12 meter ke air yang tak mereka tahu dasarnya itu berhasil, dan mereka pun berbaikan setelahnya. Bahkan keduanya pun saling mengakui perasaan mereka masing-masing. Sementara yang tidak diketahui Ruby adalah di lautan, tanpa adanya Ruby, kapal Frank dan Leo ternyata keluar batas jalur penangkapan ikan dan tertangkap oleh kapal penjaga pantai. Sehingga mereka jadi kehilangan hak melautnya dan dilarang melaut kecuali jika mereka punya awak kapal yang bisa mendengar dan selalu ada setiap mereka melaut. Dan di depan jaksa, Ruby menjamin dirinya sendiri sebagai awak kapal yang pengadilan syaratkan karena ia tahu akan sangat sulit bagi keluarganya untuk mencari awak kapal yang bisa berbahasa isyarat. Itu artinya Ruby telah mengorbankan kesempatannya berkuliah di kampus musik paling bergengsi itu. Kesempatan terakhir Ruby untuk bernyanyi pun tak mau ia sia-siakan. Di konser musim gugur itu, ia melihat orang tuanya datang. Meskipun ia tahu, orang tuanya tak akan bisa menikmati sajian suaranya. Sambil ia tampil, ia justru melihat orang tuanya seperti bosan di tengah pertunjukan yang memang bukan untuk mereka itu. Namun saat penampilan duet Ruby dan Miles, Frank mulai melihat sekelilingnya. Ia memang tak tahu bagaimana suara putrinya. Tapi ia mulai tahu bagaimana suara putrinya itu ternyata mampu mempengaruhi dan bahkan menggerakkan hati orang-orang lain. Setelah pertunjukan usai, Mr. V menyelamati dan memuji penampilan Ruby di depan orang tuanya. Mr. V kembali mengingatkan Ruby bahwa masih ada kesempatan apabila Ruby mau beraudisi esok hari. Namun Ruby yang sudah membulatkan pilihannya meminta maaf dan menolak kesempatan itu. Mereka pun pulang dan Frank memanggil Ruby untuk duduk berdua dengannya. Di kap belakang mobilnya itulah Frank menanyai kembali makna lagu itu dan meminta Ruby menyanyikan lagu itu sekali lagi di depan Frank. Dan saat Ruby bernyanyi, Frank menempelkan telapak tangannya ke leher dan dada Ruby, berusaha merasakan apa makna lagu itu lewat getaran suara Ruby. Esoknya, Ruby dibangunkan dan dibawa pergi menaiki mobil dengan buru-buru. Keluarga itu telah membuat pilihan. Mereka merelakan dan justru mendukung Ruby untuk mengejar impiannya. Mereka pergi mengantar Ruby melakukan audisi.
Ruby segera masuk ke ruang audisi, dan disusul Mr. V yang meminta juri untuk mengizinkannya mengiringi Ruby. Bala dukungan pun datang. Keluarga Ruby menyusup di atas ruang teater itu. Nyanyian indah pun dilantunkan Ruby dengan tanpa hambatan dan keraguan-raguan. Bahkan tangannya mulai bergerak mengisyaratkan lirik lagunya, agar orang tuanya juga bisa menikmati pertunjukan audisinya itu. Sebuah alunan lagu indah itu akhirnya mampu membuat Ruby mendapatkan tiket ke Berkeley. Semua orang pun bersorak-sorai, ikut bahagia dengan kemenangan itu. Namun yang menyedihkan adalah hal itu juga berarti perpisahan. Miles melepaskan Ruby pergi dengan loncatan di tebing tinggi itu sekali lagi. Sementara Frank melepasnya dengan satu bunyi kata, "Pergilah," yang sangat susah dilafalkannya. Dan sambil Ruby berlalu, disinilah Coda tamat. Cukup sekian dulu pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Saya Popo, saya undur diri dulu. Tetap waras dan rengginas, selalu berbahagia ya, bareng